Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Salsabila Sakinah, berjumpa dengan saya di tutorial aplikasi pembuat presentasi online. Di video ini, saudara akan belajar tentang membuat presentasi dengan visual secara menarik dan profesional. Setelah mengikuti video ini, murid mampu menerapkan penggunaan aplikasi pembuat presentasi yang berfokus pada fitur home, insert, desain, transisi, salin dia show, dan mencetak baik secara offline maupun online. Baik teman-teman semua, saat ini saya akan mempraktekkan cara menggunakan aplikasi pengelolaan presentasi. Sekarang kita akan masuk ke menu tampilan presentasi secara offline melalui PowerPoint. Langkah pertama, buka aplikasi pembuat presentasi di komputer, lalu pilih Blank Presentation. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita akan masuk ke menu desain. Pilih tema yang sesuai. Pastikan tema dan warna disesuaikan dengan topik yang profesional seperti biru tua, putih, ataupun abu-abu. Ketika sudah muncul tampilan seperti ini, kita akan masuk ke menu Home. Di menu Home, kita bisa menambahkan new slide untuk slide berikutnya. Klik bagian di slides, klik icon new slide, maka akan muncul tampilan berikutnya untuk slide kedua. Contoh di sini, kita akan menggunakan template presentasi seperti ini. Selanjutnya, kita akan menggunakan fitur font pada menu Home untuk mengatur dan mengedit tulisan. Langkah pertama, untuk mengatur font, klik Home, klik tulisan yang ingin kita edit, lalu ubah tulisan pada fitur font. Pada fitur font, kita bisa mengubah tulisan sesuai dengan kemauan kita. Gunakan tulisan yang terlihat formal dan sesuai dengan tema presentasi. Setelah kita mengatur font pada tulisan yang kita ingin buat, hindari juga tulisan yang menggunakan dekoratif terlalu banyak karena nantinya dapat sulit terbaca oleh audiens. Kita juga bisa mengatur tulisan di bagian fitur font seperti bold, garis miring atau italic, dan underline atau garis bawah sesuai dengan fungsi tulisan masing-masing. Kita juga bisa mengubah warna tulisan sesuai dengan tema yang kita buat. Hindari warna yang tidak sesuai dengan tema. Jika tema menggunakan latar terang, maka penulisan harus memiliki warna yang gelap. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, masih pada menu Home, di bagian fitur paragraf, kita bisa memberikan poin pada setiap pembahasan. Bisa menggunakan bullets atau numbering. Kita juga bisa merapikan tulisan menggunakan fitur paragraf seperti tulisan ke sebelah kiri, tengah, posisi kanan, ataupun posisi rata kanan dan kiri. Tips yang bisa digunakan untuk judul bisa menggunakan bagian posisi tengah, sedangkan untuk bagian isi bisa menggunakan justify atau rata kanan dan rata kiri. Kita akan ke menu insert. Gunakan fitur insert untuk menambahkan elemen pendukung seperti grafik kerja, tabel data, gambar pendukung, atau video singkat agar informasi lebih jelas dan menarik. Pada menu insert, di fitur tabel, kita bisa klik bagian tabel dan menyesuaikan tabel yang kita inginkan sesuai dengan kebutuhan pada isi presentasi. Jika sudah, tabel bisa diedit kembali sesuai dengan kebutuhan saudara. Selanjutnya, pada menu insert juga, kita bisa menambahkan foto dengan cara klik pictures, klik this device. Setelah muncul bagian seperti ini, kita bisa klik foto yang ingin dimasukkan ke dalam isi presentasi kita. Klik fotonya, lalu klik insert. Untuk gambar, ukurannya bisa disesuaikan dengan isi presentasi yang ingin kita masukkan. Sesuaikan gambar sesuai dengan template yang ada. Masih pada menu insert, kita akan masuk ke fitur illustration. Kita klik bagian chart, pilih chart yang sesuai dengan kemauan kita. Sesuaikan dengan kebutuhan. Klik bagian chart, klik OK. Setelah muncul seperti ini, sesuaikan dengan data yang terdapat pada aplikasi pengolah angka. Jika sudah, tutup bagian aplikasi pengolah angka, sesuaikan tata letak
grafik agar terlihat lebih rapi. Masih dalam kolom insert, kita akan memasukkan video atau audio. Sebagai contoh, pada video, kita akan klik video, klik this device. Pada menu tampilan seperti ini, kita cari video yang akan kita masukkan ke dalam bahan presentasi. Klik sebagai contoh, lalu letakkan video sesuai dengan posisi desain. Pada bagian kolom insert ini, pastikan setiap elemennya relevan dan tidak berlebihan. Kita akan lanjutkan ke tahap berikutnya. Pada menu transisi, klik transisi, pilih transisi yang diinginkan, tambahkan efek transisi antara slide seperti fade. Pada menu timing, kita bisa membuat transisi yang sama dengan semua slide dengan mengklik bagian fitur apply to all. Maka secara otomatis slide akan memiliki transisi yang sama. Kita juga bisa menambahkan sound. Klik bagian sound, pilih sound yang diinginkan, lalu atur durasi transisinya. Jika ingin disamakan ke semua transisi, klik lagi apply to all. Selanjutnya, gunakan transisi sesuai dengan tema presentasi agar tampilannya tetap terlihat profesional. Selanjutnya, kita akan menampilkan Salindia Show. Dua cara yang dapat dilakukan untuk menampilkan Salindia Show. Yang pertama, masuk ke menu slideshow, klik from beginning. Maka secara otomatis tampilan akan muncul secara full. Pastikan semua slide terisi dan bisa diklik. Selanjutnya, cara kedua yang dapat dilakukan untuk membuka Salindia Show adalah dengan klik bagian icon tampilan slideshow pada bagian bawah. Maka secara otomatis yang akan tampil adalah tampilan Salindia Show secara full. Periksa kembali keselarasan warna, ukuran teks, dan posisi elemen agar tampak rapi saat ditampilkan. Selanjutnya kita akan menyimpan hasil presentasi dengan cara klik file, save as, klik browse, klik file dokumen yang ingin kita simpan pada folder tersebut, ketik judul sesuai dengan tema presentasi, lalu klik save. Setelah di-save, kita juga akan menyimpan file tersebut dengan format yang berbeda. Klik file, klik save as, klik browse, simpan dengan format yang berbeda seperti PDF, lalu save. Maka secara otomatis file akan tersimpan dengan format PDF. Selanjutnya kita akan mencetak Salindia dengan menggunakan file, print, lalu klik full page slide, ubah menjadi 4 slide horizontal. Setelah berubah menjadi 4 slide horizontal handouts, kita bisa mengubah dengan bentuk orientasi portrait ataupun landscape. Jika sudah menjadi tampilan seperti ini, klik print dan pastikan printer dalam kondisi online. Mari kita ulangi secara singkat untuk mengatur dan mengedit dalam pengelolaan aplikasi presentasi. Pertama, gunakan desain untuk mengubah template dan tampilan desain agar terlihat lebih menarik. Gunakan warna-warna seperti biru, putih, abu-abu, ataupun biru tua agar kesannya terlihat lebih profesional. Sesuaikan dengan template, lalu pilih menu home, pilih new slide untuk menambahkan slide berikutnya. Selanjutnya, untuk mengedit teks, kita gunakan fitur font seperti mengubah tema font, mengubah ukuran font, menebalkan menggunakan bold, mencetak tulisan miring dengan italic, atau menggarisbawahi dengan underline. Selanjutnya kita juga bisa memberikan warna pada tulisan menggunakan warna atau font color dan gunakan warna yang sesuai dengan tema presentasi. Ketika tema presentasi digunakan dengan warna cerah, maka penulisan harus menggunakan warna gelap. Begitu juga sebaliknya. Untuk mengatur tata letak penulisan, kita bisa menggunakan pada fitur paragraf seperti posisi kiri, posisi tengah, posisi kanan, ataupun posisi kanan kiri. Untuk setiap poin, kita bisa memberikan poin pada menu home, pada fitur paragraf, di numbering ataupun bullet. Selanjutnya, pada fitur insert, kita bisa membuat grafik, tabel, maupun menyisipkan gambar dan video. Untuk menambahkan tabel, pada menu insert, klik template tabel, lalu sesuaikan tabel dengan kebutuhan presentasi. Untuk menambahkan gambar, klik insert, tambahkan pictures, lalu
tambahkan foto yang terletak pada folder komputer. Selanjutnya untuk menambahkan grafik, masih pada menu Insert, fitur Illustration, bagian chart. Gunakan chart yang sesuai dengan kebutuhan presentasi. Untuk menambahkan video maupun audio, bisa gunakan fitur media pada Insert, gunakan video, dan tambahkan this device, dan pilih stok video yang terletak pada folder komputer. Selanjutnya, untuk menambahkan transisi agar terlihat lebih menarik, tambahkan transisi yang sesuai dengan tema presentasi. Transisi sendiri bisa diatur kecepatannya menggunakan fitur timing, durasi, dan bisa menggunakan suara di sound. Untuk mengatur transisi pada semua salindia, kita bisa klik apply to all agar semua salindia memiliki transisi yang sama. Selanjutnya, untuk menampilkan hasil salindia presentasi, klik slideshow, lalu klik fitur from beginning pada start slideshow. Langkah kedua, kita juga bisa memilih secara langsung pada icon presentasi di bawah kanan. Otomatis salindia akan menampilkan secara full layar. Selanjutnya, untuk menyimpan, gunakan menu file, lalu klik save as, pilih browse, dan sesuaikan dengan judul presentasi. Untuk mengganti format PowerPoint menjadi PDF, cukup ubah bagian format PDF. Untuk mencetak, gunakan file, print, dan sesuaikan dengan print layoutnya. Baik, sekarang kita akan lanjut ke tutorial aplikasi pengolah presentasi secara online. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah buka mesin pencarian, lalu ketik Canva. Buka website Canva-nya. Ketika sudah muncul tampilan Canva di beranda, klik tanda plus pada pojok kiri, pilih presentasi, klik blank, klik menu desain di pojok kiri, masukkan kata kunci seperti perkantoran, pilih template yang menurut saudara sesuai, pilih template yang desainnya sederhana dan dengan warna lembut seperti abu-abu atau putih dan biru. Nah, gunakan template yang sesuai, tidak terlalu ramai agar tetap terlihat elegan. Ketika template sudah terpilih, klik template agar dapat menyesuaikan. Terapkan seluruh halaman agar semua halaman dapat diakses. Setelah kita memilih desain yang sudah sesuai dengan kemauan kita, selanjutnya kita akan menambahkan beberapa elemen untuk diletakkan pada presentasi kita. Langkah yang harus dilakukan, klik elemen, klik mesin pencarian, ketik kata kunci yang sesuai dengan pencarian kita seperti perkantoran. Terdapat grafis, foto, video, dan rancangan yang bisa digunakan template sesuai dengan kemauan kita. Pada contoh ini, saya akan mencari bentuk foto. Contoh yang bisa kita ambil, tarik gambar, letakkan pada posisi presentasi. Ketika sudah tertempel seperti ini, maka gambar sudah bisa disesuaikan. Lalu kita akan masuk ke cara berikutnya. Pilih elemen yang relevan dan tidak berlebihan agar desain tetap seimbang. Selanjutnya, setelah kita sudah bisa menambahkan foto maupun grafis di bagian menu elemen, kita akan masuk ke menu teks. Di menu teks kita bisa menambahkan judul, subjudul, atau bahkan isi. Untuk judul sendiri, kita tinggal klik bagian tambahkan judul. Setelah muncul kata tambahkan judul, ketik kata yang ingin kita tampilkan, lalu sesuaikan penulisan dengan kriteria pada presentasi. Pada penulisan bisa diedit pada fitur font. Tulisan bisa disesuaikan dengan kebutuhan presentasi. Gunakan font yang sesuai untuk bahan presentasi. Lalu selanjutnya, ukuran judul harus lebih besar dibandingkan ukuran isi atau bagian subjudul. Ukuran judul bisa diukur di ukuran font, bisa ditambahkan atau dikurangi. Lalu untuk penulisan bisa diubah warnanya sesuai dengan template yang digunakan. Jangan terlalu pilih warna yang berjauhan atau tidak kontras dengan background. Lalu untuk penulisan judul bisa menggunakan bold untuk menebalkan atau menggunakan garis miring untuk penulisan bahasa Inggris dan bahasa asing, dan menggunakan garis bawah atau underline. Selanjutnya, untuk mengatur teks agar lebih rapi, kita bisa menambahkan
menambahkan daftar ballot seperti ballot ataupun angka pada fitur daftar. Untuk mengatur teks, klik teks yang ingin diubah, lalu atur teks menggunakan alignment. Bisa digunakan rata sebelah kiri, rata tengah, rata kanan, ataupun rata kanan kiri. Lalu kita juga bisa menggunakan daftar seperti ballot atau numbering untuk menyesuaikan poin-poin pada presentasi. Agar tampilan ini lebih menarik, saudara bisa mengubah warna pada isi sesuai dengan kebutuhan. Jangan gunakan yang tidak kontras dengan tema. Setelah tampilannya seperti ini, kita lanjut ke slide ketiga. Selanjutnya kita bisa menambahkan foto atau logo di klik upload. Klik menu upload, pilih unggah file. Pilih foto yang ingin dimasukkan. Jika foto atau gambar telah terupload, klik foto, lalu sesuaikan dengan template presentasi. Pastikan gambar memiliki resolusi yang tinggi dan tidak buram. Sesuaikan gambar dengan template agar terlihat lebih rapi. Selanjutnya, fitur membuat tabel. Fitur membuat tabel, klik bagian menu alat, klik bagian paling bawah berisi tabel, lalu sesuaikan tabel dengan keinginan dan kebutuhan presentasi. Jika semua fitur sudah sesuai dengan bagian yang sudah kita isi, kita akan masuk kepada fitur transisi atau menambahkan gerakan pada elemen. Di antara slide, ketika kita klik, akan muncul bagian tambahkan transisi. Klik bagian tambahkan transisi, pilih transisi yang diinginkan beserta dengan durasi detiknya. Pilih efek lembut seperti larut atau meluncur agar tampilan lebih hidup namun tetap profesional. Atur durasinya sesuai dengan keinginan. Jika ingin menerapkan ke semua halaman, klik terapkan ke semua halaman pada bagian bawah, lalu secara otomatis semua halaman akan memiliki transisi yang sama. Selanjutnya, kita akan menampilkan salin dia. Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk menampilkan salin dia. Pertama, klik fitur bagikan di atas, lalu pilih bagian tampilkan, lalu klik tampilkan, maka secara otomatis presentasi akan terbuka. Kita bisa mengecek semua hasil presentasi apakah warna dan komponennya sudah sesuai. Cara kedua, kita bisa langsung mengklik bagian pojok kanan bawah yang terdapat kata tampilkan layar penuh, maka secara otomatis layar akan menampilkan presentasi secara layar penuh. Selanjutnya kita akan masuk ke fitur share dan download. Setelah selesai dan merasa semua fitur sudah sesuai dengan kemauan presentasi kita, klik share pada kanan atas atau bagikan, pilih icon unduh, pilih sesuai dengan jenis file yang diinginkan, lalu klik unduh. Tunggu sampai unduhan selesai. Mari kita ulangi membuat presentasi melalui aplikasi presentasi online yaitu Canva. Pertama, pilih desain yang sesuai dengan tema presentasi kita, lalu pilih elemen, gunakan elemen yang sesuai dengan tema dan tidak berlebihan, gunakan teks, edit teks sesuai dengan kemauan, mulai dari tipe font atau tipe huruf, ukuran, warna, bold, italic, underline, bullet, dan numbering, serta tata letak atau perataan. Selanjutnya, bagian unggahan untuk mengupload foto yang ingin dimasukkan ke dalam presentasi dan menu alat untuk menambahkan fitur tabel. Jangan lupa untuk cek terlebih dahulu apakah semua editan sudah sesuai dengan kemauan kita, lalu klik menu bagikan pada bagian atas, bagian icon unduh untuk menyimpan hasil presentasi kita, sesuaikan jenis file dengan yang kita inginkan. Ketika sudah terunduh, cek kembali apakah unduhan telah berhasil. Lalu setelah itu, kita klik salin tautan, menu bagikan, lalu pada bagian level akses, ubah hanya Anda yang dapat mengakses menjadi yang punya tautan. Lalu edit agar orang tersebut bisa ikut mengedit bagian dari presentasi ini. Lalu klik link salin tautan. Nah, ketika salin tautannya sudah berhasil, kita tinggal mengirim link tersebut ke orang yang kita tuju. Sekarang mari kita ulangi step by step yang sudah dilakukan tadi. Pertama, klik desain,
pilih desain dengan template yang sesuai dengan tema presentasi kita. Lalu klik elemen, kita bisa cari grafis, foto, serta video di sini dengan cara klik cari elemen. Di menu pencarian, klik kata kunci yang ingin kita cari. Gunakan elemen sesuai dengan tema. Jangan terlalu banyak elemen agar tidak mengganggu tema yang kita pakai. Lalu tambahkan teks untuk menambahkan teks judul maupun teks isi. Untuk mengubah teks judul dan teks isi, klik bagian teks. Di bagian atas, kita bisa merubah font tulisan, ukuran tulisan, dan mengubah warna, mengatur bold, underline, maupun italic. Juga bisa mengatur bagian daftar, mulai dari bullet sampai lalu atur tata letak di perataan. Selanjutnya, klik bagian unggahan untuk klik unggahan untuk mengunggah bagian foto yang ingin dimasukkan kepada template desain kita. Lalu klik alat untuk membuat tabel. Klik tabel sesuaikan dengan kebutuhan presentasi. Selanjutnya, jika sudah, klik bagian pojok kiri, klik bagian pojok kanan bawah untuk melihat tampilan layar penuh pada presentasi. Atau dengan cara klik menu bagikan, lalu klik icon tampilkan. Untuk membagikan hasil presentasi kita secara online, kita bisa mengubah melalui klik bagikan, lalu klik level akses, ubah menjadi yang mempunyai tautan, klik bisa diedit. Setelah mendownload sesuai dengan jenis file yang kita inginkan, kita juga bisa berbagi secara online dengan klik bagikan, lalu klik icon level akses, klik bagikan yang punya tautan, klik salin tautan. Ketika sudah muncul kalimat tautan disalin ke papan klip, kita bisa langsung mengirim ke orang yang kita tuju. Terima kasih telah mengikuti tutorial Canva. Mudah bukan dalam membuat presentasi pada aplikasi pengelola presentasi? Semoga video tutorial ini dapat membantu teman-teman dalam membuat presentasi yang lebih baik. Semoga hasilnya bisa menjadi presentasi yang lebih kreatif dan profesional.